warahmatullahi wabarakatuh. Halo Starkers Interior, kembali lagi bersama saya Yanti Permatasari selaku host baru nih di podcast 7 Rumah. Dan kali ini kita akan kedatangan salah satu konten kreator terbaik 7 Rumah bersama dengan Bang Gilang. Kita langsung sambut aja, ini dia Bang Gilang. Oke. Terima kasih nih Bang Gilang atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Sama-sama. Kan saya nentuin waktunya. Iya. Oke, Bang Gilang, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Ya? sehat. Alhamdulillah sehat tentunya. Nah, Bang Gilang kan yang dilihat di sini sebagai konten kreator ya di Ya. 7 Rumah ya. Apakah Bang Gilang berarti termasuk orang lama ya di 7 Rumah ini ya? Orang lama sih nggak terlalu lama sih ya, tapi sempet ngikutin proses dari dulu sebelum punya showroom, dari dulu kantor masih numpang. Oke. Dulu masih ada berapa orang ya dulu ya, 5 kalau nggak salah dulu tuh 5 orang. 5 karyawannya ya. Sekarang udah banyak sekali ya karyawannya tentunya ya. 5 karyawan yang di kantor. Iya, Tukang sih ada. Banyak. Belum terlalu banyak juga nih sekarang belum. Nah, Ya berarti ngikutin dari awal berdirinya 7 Rumah sampai sekarang ya tentunya ya. ya pastinya. dari Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman bagaimana sih cara membuat konten kreator yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, Bang Gilang sendiri di sini emang divisinya sebagai konten kreator emang dari jurusan pas kuliah atau seperti apa? kuliah itu jurusannya, nih kalau yang denger nih mungkin agak kaget sebenarnya nih. Iya iya boleh. Dulu kampus di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Nah, jurusannya itu komunikasi dan penyiaran Islam. Oke, radio ya jatuhnya ya. Radio masuk. Oke, masuk. Apa namanya, jurnalistik juga bisa masuk, sama broadcastnya. Nah, gue ngambilnya di fokus yang broadcastnya itu bukan fokus broadcast sih, fokusnya di sinematografinya gitu. Oke. Jadi operasi kamera, syuting Ya, udah terbiasa lah ya Ya. dengan bagaimana konsepnya konten kreator yang terbaik itu kayak gimana, Ya. terus kamera itu kayak gimana, Ya. bentuk-bentuknya gitu ya. Betul. Gitu, oke. Dan yang dilihat sih selama ini konten kreator dari 7 Rumah, apalagi yang di TikToknya, videonya, reelsnya itu keren-keren banget sih Bang Gilang. Itu semua Bang Gilang yang buat atau gimana? Itu sebenarnya nggak keren sih. Nyeleneh itu. Itu konsepnya sih ada sebagian dari sendiri, ada sebagian dulu. Jadi konten di sini tuh ada 2 orang dulu Oke. gitu. Cuma sekarang udah nggak di sini lagi kan. Dulu dari dia juga ada konsepnya. Jadi bareng-bareng aja, terkadang ada ide apa kita diskusi, nanti kita tulis, bikin skrip apa kita bikin kayak gitu sih. Jadi bareng ya dulu ya. Tapi sekarang sendiri nih. Sekarang sendiri. Sekarang sendiri sulitnya dulu berdua, sekarang sendiri itu apa sih Kalau kesulitannya? sulitnya sekarang ini, kalau dulu berdua sih agak kebantu ya. Jadi buat yang tim lapangan, tim produksi, teman gua satu lagi kadang bantu gua juga produksi, tapi dia lebih fokusnya bikin skrip gitu, jadi materi Iya, buat buat konten materi gitu ya. Jadi Bang Gilang yang langsung eksekusi lapangan gitu ya. gitu. Tapi kalau sekarang kan sendiri nih, berarti semua serba sendiri dong. Iya bener, kasihan banget. Aduh, berarti harus butuh berapa tim lagi nih kira-kira untuk membuat sebuah konten yang maksimal lah gitu. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, sendiri juga sebenarnya sih. Kalau gua sih bisa-bisa. Sombong amat. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Gilang lagi. Oke. Dan sendiri berdua, bertiga, berempat itu oke lah ya. Cuman kalau sendiri mungkin memang agak makan waktu agak lebih lama mungkin ya. Oke. Dan Yanti lihat beberapa kontennya emang cukup unik, menarik ya. Sampai ada yang konten di TikTok tuh sampai kayak guling-gulingan tiba-tiba ketabrak ya. Tiba-tiba ditabrak terus guling-gulingan tiba-tiba sampai kantor. Gitu. Iya, itu. Nah itu prosesnya gimana tuh sampai Itu- kepikiran seperti itu? Itu prosesnya lihat-lihat scroll di TikTok, di Instagram. Oh ini kayak seru nih bikin gini nih, kan rame nih kayaknya. Iya. Ya udah coba aja kita
bikin yuk, dulu sama teman yang berdua itu kan, bikin yuk, ayo bikin. Wah itu bikin konten yang guling-gulingan di kantor. Berapa kali ngetek itu, berapa kali guling-guling itu, ada 5 kali lebih kali. Luar biasa sekali ya totalitasnya ya. Wah parah. Itu sampai ada yang memar-memar gak sih? Pas lagi guling-gulingan sih nggak berasa. Oh iya, oke. Pakai helm kan, pakai Iya, jaket. pakai helm. Tapi pas udahannya lumayan, ada yang biru. Oh, langsung foto kamu foto itu. Enggak juga, enggak juga. Masih aman ya gitu. Oke. Totalitas tanpa batas banget sih konten kreator ini. Sekali lagi dong beri tepuk tangan dong. Oke, Mas Gilang. Apa namanya? Gimana sih Mas Gilang? Mungkin bisa diceritain dong pengalamannya Mas Gilang, perjalanannya Mas Gilang selama ini di divisi konten kreator 7 Rumah ini. Pengalamannya sih lumayan ya. Dulu itu waktu pertama masuk sini kan sendiri itu disuruh sama Pak Windra itu coba, ini kan belum ke branding dulu tuh. Jadi disuruh sehari itu, sebenarnya nggak disuruh sih, namanya nge-branding jadi kan harus sering upload, bikin konten tiap hari. Itu sehari bisa bikin 4 konten dan langsung jadi hari itu juga. Oh luar biasa, banyak ya. Iya, jadi bikin sehari 4 konten, hari ini udah 4 konten, bisikin lagi besok 4 konten apalagi. Itu hampir jalan 3 bulanan lah, itu kayak gitu 3 bulanan. Terus akhirnya ada partner kan tuh yang kemarin, akhirnya berdua. Nah tetap tuh kita bikin 4 konten, 3 konten sehari, cuman lebih kebantu aja, jadi nggak semuanya dipikirin sendiri kan. Kayak aman ya. Udah habis itu kita pindah kantor nih, kita udah punya showroom sekarang. Nah udah mulai tuh, udah ke branding kita di Instagram. Terus di Instagram sih yang paling utama kita tuh brandingnya. Terus udah punya showroom, udah kita fokus lagi, udah mulai ngerapin kontennya udah mulai yang, kalau dulu kan bikin konten apa aja tuh, yang penting viral aja dulu gitu. Kalau sekarang udah mulai rapiin lagi kontennya, udah mulai rapi, dan sekarang fokusnya ya di Instagram, sama kita lagi coba fokus di YouTube sekarang gitu. Oke, kalau YouTube salah satunya ini ya, podcast 7 Rumah ini. Nanti YouTube rencananya sih mau ada, kita ke rumah customer yang udah jadi, kita tanya-tanya gitu. Tapi kalau itu di sini juga ya. Kalau enggak nanti kita coba bikin materi yang lain, nggak cuma podcast doang sih. Oke, keren banget sih. Tapi emang dunia konten kreator itu membutuhkan imajinasi yang luar biasa ya. Nah, bagaimana caranya Mas Gilang untuk memunculkan imajinasi yang terkeren banget? Apa ya? Sebenarnya sering lihat referensi aja sih. Karena kalau kita imajinasi sendiri kadang tuh susah juga kan. Iya, betul. Apalagi udah buru pusing duluan nanti. Benar. Jadi scroll aja TikTok, Instagram, lihat apa yang kira-kiranya bisa nyambung lah nih sama konten kita nih. Oh boleh nih bikin yang mirip-mirip, atau enggak boleh nih kita referensinya dari sini nih gitu. Berarti kan referensinya ya dari TikTok, dari Instagram, dari sosmed lah referensinya. Ya, dari sosmed lah ya gitu. Dan butuh waktu berapa lama sih Mas Gilang untuk membuat sebuah konten? Kalau bikin konten sih nggak terlalu lama ya. Kalau video itu tergantung sih kita mau. Kalau misalnya biasa video-video di Instagram, kita project itu yang lama. Kalau project udah install, kita ke customer, yang lama itu kadang ngerapiinnya, bukan ngetek kontennya. Betul. Jadi kita lihat di kamera, nih kayak ada bercak nih, kolap lagi, kita rapiin dulu, kita susun lagi barang-barangnya biar estetik ya kan. Betul. Nah kalau udah ngetek kontennya sih nggak terlalu lama, cepat di situnya. Cuman proses sebelum ngeteknya itu loh, ngerapiinnya tuh yang kadang agak lama. Jadi kita kalau nge-shoot di rumah project yang udah diinstal, ngerangkap tuh kita ngebersihin lagi. Iya benar-benar. Kita bikin konten. Double job ya. Iya. Oke, nah kalau ini kan Mas Gilang kan yang sendiri ya, sekarang tinggal sendiri, terus nge-shoot video mungkin sendiri, terus bikin skrip sendiri juga, imajinasinya juga
ya mikir bagaimana sih konten terbaik selanjutnya gitu kan sendiri ya sekarang. Nah, kira-kira apa namanya, ada nggak sih kayak kesulitan atau harapan dari Mas Gilang sendiri untuk dari divisi konten kreator ini? Harapan ya. Harapannya apa ya? Bingung lagi kalau Harapan ke depannya gitu kan untuk sebuah konten kreator. Nah, harapannya sih harapan buat saya sendiri di 7 rumah. Iya. Oke. Harapannya sih ya saya kan sekarang sendiri. Saya sih nggak terlalu bilang ke Pak Wira juga ya, kalau emang saya bisa handle sendiri ya udah nggak apa-apa sendiri gitu. Harapannya ya konten-konten nanti ke depannya lebih berkualitas lagi sih, itulah. Oke. Selama ini kan Mas Gilang kan bikin konten dan mungkin viewersnya itu yang paling tinggi menurut Mas Gilang itu kira-kira di konten yang mana tuh? Kalau Instagram itu terakhir ya, gue lihat ada konten dia itu kontennya itu informatif sih. Itu konten nggak dipakein ads, nggak diiklanin. Okay. Nah itu udah tembus 25.000. Oh, luar biasa banyaknya ya. Padahal itu nggak diiklanin ya? Nggak diiklanin. Secara bikin video reels aja gitu ya. Dan viewersnya sampai 2.000 ke atas gitu. 25.000. 25.000, wih luar biasa sekali ya. Tanpa iklan tapi viewersnya 25.000 itu pencapaian yang sangat luar biasa tentunya ya. Betul. Oke. Tangan dulu dong buat Mas Gilang. Masya Allah. Oke, kembali lagi bersama podcast 7 Rumah bersama Yanti dan Mas Gilang tentunya. Boleh diminum dulu Mas Gilang? Oke. Ini ada airnya bener. Iya. Ini boleh ngambil di kulkas ya, kita buang aja ke gelas. Oke, dan tadi kita sudah bercakap-cakap banyak terkait dengan dunia konten kreator di 7 Rumah ya. Dan mungkin Mas Gilang bisa ceritain kepada teman-teman semua nih yang lagi nonton, susahnya jadi konten kreator itu apa sih? Susahnya. Terus senengnya jadi konten kreator itu apa sih Mas Gilang? Dari segi Mas Gilang sendiri ya? Ya, susahnya jadi konten kreator. Kadang itu susahnya kalau pribadi, susahnya nyari ide kalau gua pribadi. Cuman teman-teman yang lain yang di bidang konten juga mungkin ada kesusahan yang lain ya gitu. Dan kesenangannya sih kalau gue emang seneng sih di dunia yang kayak gini gitu. Produksi, terus bikin video, apapun itulah. Dari dulu di kampus juga senengnya kayak gitu, lagi gabut bikin video yuk rame-rame, bikin video apa aja tuh, gabut video komentar tentang kampus lah kayak gimana, video receh lah kayak gitu sih. Emang udah seneng sih dari dulu bergerak di bidang kayak gini. Berarti hobi lah ya, ya. hobi gitu. Bisa dikatakan hobi. Hobinya yang bisa menghasilkan cuan. Iya benar. Awalnya tuh dulu cuman hobinya foto doang sebenarnya. Fotografer gitu. Biasa dulu tuh hobinya, cuman kesini udah lulus, wah kayaknya di dunia pekerjaan nggak bisa nih foto doang itu, kayaknya ngerangkap nih dia sama bikin video. Ya udah akhirnya kesini ya belajar sendiri, otodidak lah. Teman-teman ada yang bisa video ya kita bikin video, kalau udah selesai kita udah jadi paling nanya gimana, ada kurangnya nggak atau gimana gitu, saling belajar aja. Oke, luar biasa ya, dari awalnya hobi fotografer terus merambat ke bikin video, terus podcast, terus masuk ke tim divisi konten kreator yang mungkin bisa melambung jauh ya namanya Mas Gilang ya. Ya, alhamdulillah lah, belajar terus kita. Ya. Kalau Yanti pernah bikin video-video apa gitu? Kalau Yanti sendiri sih lebih kayak video reels aja sih, kayak daily in my life gitu biasanya gitu sih ya cewek-cewek. Iya, cewek-cewek biasanya emang gitu. itu kebutuhan di story, Betul, kebutuhan di sosmed bener. biasanya gitu sih ya Pak. Ya paling gitu aja sih. Terus
Yanti di sini kan ngelihat Mas Gilang ternyata luar biasa nih, ada pengalaman baru tentunya buat Yanti sendiri, kayak bikin podcast tuh gimana sih, cara ngeditnya tuh kayak gimana sih. Biasanya tuh kalau Mas Gilang bikin biasa aja dong, Mas Gilang sebetulnya kayak enak banget gitu. Kopinya enak banget ini Pak. Luar biasa ya tentunya. Dan itu Mas Gilang, nah bagaimana sih cara ngedit video yang mungkin di sini kan ada beberapa teman konten kreator juga ya tentunya, dan kita lihat konten kreatornya Tujuh Rumah tuh kayak jernih, bersih, terus oke lah dilihat untuk konten kreator tuh udah dibilang oke lah ya gitu. Nah itu ada tips sendiri nggak sih untuk cara pengeditan, pengambilan foto ataupun video dari Mas Gilang? Kalau dari cara pengambilan, kalau pengambilan itu yang penting kita harus tahu estetiknya yang mana nih gitu. Jangan ambil sisi yang sekiranya aneh enggak nih kurang estetik tuh nggak usah dimasukin ke video gitu. Dan buat gambar kenapa jernih, mungkin karena gear yang dipakai sih ya gitu. Gear yang dipakai, karena kalau gear semakin bagus itu emang mempengaruhi gambar juga, kualitas gambar. Dan untuk edit mungkin ada pengaruhnya juga di gambar, di hasil video yang udah selesai di edit itu ada pengaruhnya juga. Dan ngeditnya itu sebenarnya teman-teman kalau di konten kreator itu kan banyak aplikasi buat ngedit ya. Dan itu terserah sih mau pakai apa aja. Yang penting mereka tahu apa fungsinya dan ya mereka tahu gitu loh, ini aplikasi yang mereka pakai itu gunanya buat apa, maksudnya untuk kualitas videonya kayak gitu loh, kayak gitu. Nggak ada yang apa ya, maksudnya nggak ada yang spesifik harus gimana sih, enggak sih. Yang intinya sih pengambilan angle apa yang diambil si objeknya itu gitu. Oke, Mas Gilang luar biasa sekali ya, dari ceritanya Mas Gilang, pengalamannya Mas Gilang di podcast Tujuh Rumah ini di divisi konten ya di Tujuh Rumah ini luar biasa sekali. Dari awalnya kontennya biasa aja, sekarang udah sangat luar biasa. Tepuk tangan dong. Belajar nih teman-teman dari Mas Gilang bagaimana caranya bikin konten, bagaimana caranya bikin skrip gitu ya, bagaimana caranya mengasah imajinasi kita sebagai seorang konten kreator. Sekarang disuruh nih sama bapak nih, kenapa tuh? Ngajarin marketing gitu katanya. Marketing rada-rada gila soalnya gitu. Oh gitu ya. Kalau ngambil video gitu ya, suruh ajarin yang benar gitu. Soalnya kan sekarang konten sendiri, karena kan kalau udah survei ada apa biasanya ikut tuh. Tapi sekarang udah ya sekarang sendiri. Susah, jadi disuruh ngajarin tuh marketing, kalau survei kalau apa suruh ambil video yang bagus, ambil lah gitu. Ya. Kadang emang tidak semua orang bisa konten kreator dengan baik ya. Cuman kalau videoin yang estetik mungkin sekarang udah jadi keterbiasaan para wanita khususnya ya, apalagi dalam mengambil video, terus angle-nya di harusnya. Gitu. Jadi tinggal diasah sedikit mungkin ya, gitu. Mungkin nanti bisa jadi double job nih dari marketing plus konten kreator. Iyalah. Oke, tadi kan Mas Gilang udah berhasil ya mendapatkan viewers 25.000 viewers ya tanpa ada iklan kan. Nah, itu prosesnya gimana tuh Mas Gilang? Itu dia sih. Itu kemarin itu ngecek beberapa hari yang lalu lah. Kita review lagi konten-konten. Oh ini konten yang nggak diiklan nih, lumayan ya 25.000. Dan itu emang mungkin agak lama ya nyampe segitu. Dan itu bertahap. Dulu tuh awal bikin konten itu kita nyentuh 100 aja udah seneng banget. Iya luar biasa ya. Itu udah banyak nih. Benar. Nggak taunya pas kita, Pak konten udah 100 Pak, masih dikit itu. Dikasih lagi targetnya gitu ya. Masih dikit. Masih dikit, kurang, bikin lagi lah gitu. Gitu. Udah Bu, ditanyain, udah makan. Gitu, makanya bikin lagi. Akhirnya sampai sekarang itu ya udah grafiknya mulai baik lah, rata-rata viewers itu ya 1000-an. Jarang kita yang kadang tuh
viewersnya ratusan, Sekarang udah mulai naik lah ya gitu. Viewersnya sekarang rata-rata emang udah mulai naik udah ya. mulai naik Karena udah mulai berkembang, Iya. jauh lebih baik tentunya dari segi divisi konten kreator ya tentunya. Bersama dengan Mas Gilang dong tentunya. Wih, luar biasa. Oke Mas Gilang, nah apa namanya, ketika pencapaian itu sampai nih, kan Mas Gilang berarti kan Gak apa-apa, lanjut. Ada kesalahan teknis guys. Ada kesalahan teknis guys. Ada kesalahan teknis guys. Nah, tadi tokennya habis. Tokennya habis nih. Oke, tidak apa-apa guys. Kita lanjut aja ya guys. Nah, dan tadi kan tanpa iklan terus viewersnya 25.000 kan. Dan itu memang harus konsisten sih sebenarnya ya, konsisten dalam membuat konten kreator itu gitu kan. Dan bagaimana sih tips dan triknya mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah dari Mas Gilang, dari segi Mas Gilang untuk membuat konsisten dalam mengupload sebuah konten? Tipsnya apa ya? Tipsnya sebenarnya ya itu harus konsisten sih. Dan mungkin kita harus nemuin ritmenya. Kalau emang mau aktif gitu tiap hari, jam berapa upload, jam berapa bikin story mungkin gitu kan, tiap jam berapa, dan itu emang benar-benar harus konsisten, nggak bisa hari ini beberapa hari konsisten, nanti molor lagi seminggu, molor 2 minggu, nanti aktif lagi, nah itu susah. Gitu. Nggak apa-apa, lewat bayar. Iklan dulu ya. Oke, dan Yanti tuh pernah upload konten ya di Instagram gitu. Terus karena enggak, ya udah gitu, maksudnya nggak ada ketentuan jam harus ngupload konten kan. Tapi di konten itu nggak naik gitu kan. Biasanya tuh naik tuh kontennya. Dan apakah dari Mas Gilang sendiri itu punya jam-jam tertentu untuk ngupload sebuah konten? Kita kalau di sini sih pokoknya pagi, siang, sore upload terus. Pagi, siang, sore, sekitar jam berapa tuh Mas Gilang? Sekitar jam kita itu jam 9 biasanya itu upload konten. Habis itu siang pasti istirahat. Terus sore paling jam-jam 4, jam 5. Oke, luar biasa ya. Jadi itu teman-teman, kalau dari segi Mas Gilang itu konten kreator tuh emang harus konsisten, terus ada waktunya dalam segi penguploadan ya di sosial media, dari ada yang pagi jam 9, terus waktunya jam makan siang, dan sore hari ketika pulang kerja mungkin ya. Sambil jalan pulang, terus kan banyak orang yang suka scroll-scroll gitu kan. Jadi naik tuh viewersnya, jadi gitu teman-teman untuk media konten kreator. Dan mungkin itu teman-teman, dari hari ini podcast kita bersama dengan divisi konten kreator 7 Rumah. Ini kameramen nggak tahu mulu sih dia. Iya nih. Bener nggak tuh kameranya? Ini agak Ulang susah. lagi dong kalau nggak kerekam ya. Agak susah nih. Iya, oke. Mungkin biasanya gua yang di situ. Oh, biasanya gitu. Di belakang layar ya. Sekarang ada di depan layar gitu kan, luar biasa. Anak marketing semua nih yang kan tadi udah gue bilang anak marketing agak-agak kan? Iya benar. Jadi tim kameramennya sekarang anak-anak marketing ya. Jadi tambah pengalaman baru sih sebenarnya. Jadi di 7 Rumah ini bukan hanya divisi konten aja yang bertugas untuk membuat konten, tapi semua divisi berperan ya gitu dalam membantu sebuah konten kreator yang terbaik ya gitu tentunya untuk menambah nilai jual kita tentunya ya di masyarakat, untuk memperkenalkan apa sih 7 Rumah gitu kan, interior yang seperti apa sih yang diperkembangkan di 7 Rumah itu sendiri. Nah gitu. Mungkin itu, terima kasih Mas Gilang atas waktunya. Dan mungkin nanti kita bisa berjumpa-jumpa lagi, bercakap-cakap lagi di podcast selanjutnya, tentunya di podcast 7 Rumah bersama dengan bintang tamu yang berbeda tentunya. Ya. Kita nanti selanjutnya ada bintang tamu siapa ya? Siapa ya? Boleh. Siapa? Coba marketing. Mau kasih request bintang tamu, kita undang nanti. Tenang aja. Betul, benar. Oke, mungkin itu percakapan podcast kita pada hari ini. Semoga tadi yang Mas Gilang kasih tips and triknya terkait dengan podcast, bagaimana cara konsisten dalam mengupload video ataupun kreator yang lainnya, kita bisa mengambil manfaatnya tentunya ya, dan bisa mengaplikasikan bagaimana
caranya membuat viewers yang naik tanpa harus ada iklan. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih tentang bagaimana sih desain interior yang terbaik dan yang terkeren saat ini ya, tentunya yang lagi hits, bagaimana sih? Bisa aja langsung teman-teman hubungi tim. Salah. Nggak mau diberi ini. Oh iya, benar, mohon maaf lahir dan batin, Masya Allah. Aduh, ada aja ya, emang dasarnya jiwa-jiwa konten kreator itu suka ngelawak tiba-tiba ya gitu. Padahal ini lagi mau closing gitu kan. Luar biasa sekali nih emang Mas Gilang. Kita lanjut ya teman-teman untuk jadi di sini di podcast 7 Rumah ini ngebahas tentang semua karyawan, terus semua desain interior terbaik tentunya gitu. Di Indonesia maupun kita sih berharapnya desain interior yang kita buat terbaik di seluruh dunia ya tentunya. Amin. Ya. Dan pastinya bagi teman-teman yang bingung nih mau desain apa ya, mau bagaimana ya bentuk layout rumahnya atau desain interiornya, bisa aja langsung hubungi kontak person di sini di 7 Rumah. Wah, pastinya. Ribet nih ngeditnya nih. Ribet nih ngeditnya nih udah gini-gini. Wah. Oh ganti cut. Gimana dong? Oke, langsung aja di ribet tuh. Jadi kalau udah nunjuk ini tingkat tiba-tiba nomor ini ribet tuh. Bikin itu ya agak sulit ya untuk ngeditnya. Oke, kita yang biasa aja ya guys. Gimana ya? Aduh gimana nih? Ada Instagram kita kan ada. Oke. Nah bagi teman-teman yang mau konsultasi untuk desain interior yang terbaik saat ini atau yang lagi viral saat ini, bisa aja langsung hubungi kami lewat Instagram bisa. Maupun nanti di Instagram, YouTube channel. Oke, ada. Kita 7 Rumah. Biasanya di mana? Di Instagram bisa, nanti ada langsung ada WA-nya kan, Instagram, TikTok bisa, YouTube ada. Pokoknya di semua sosial media langsung ketik aja 7 Rumah 7 gitu rumah. Ya. Dan nanti 7 langsung 7rumah_id. Oke, 7 Rumah_id nih teman-teman. Nanti bagi yang mau konsultasi bagaimananya tentang interior, bisa langsung hubungi aja di kontak person yang tersedia di semua sosial media kita. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah.